radang amandel ataupun tonsilitis ini sering terjadi di sekitar kita, ya sering dialami oleh siapa saja ya. Nah, tetapi ini jangan dianggap remeh karena namanya penyakit ya jangan pernah menganggap remehnya walaupun itu penyakit yang ringan kalau kata orang. Nah, kalau seandainya radang amandel ini tidak diobati ya ataupun dibiarkan saja, ini bisa menyebabkan komplikasi yang serius ya yang akhirnya malah berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jadi memang jangan pernah menganggap remeh apapun itu sakitnya, apapun itu penyakitnya, tapi juga jangan sampai teman-teman mengalami stres. Pada video kali ini kita akan membahas komplikasi yang bisa teman-teman alami kalau seandainya radang amandel ataupun tonsilitis tidak diobati. Nah, jadi amandel ataupun tonsil itu merupakan gerbang pertama, pintu masuk pertama ya, penghalau, penjaga ya, supaya bakteri, virus ya itu dihalau ya agar tidak masuk ke tubuh kita. Nah, tapi ya tentu ya radang amandel terjadi karena amandelnya meradang, tonsilnya meradang. Jadi amandel ataupun tonsil ini memang gampang sekali meradang. Jadi memang harus dijaga ya walaupun dia tugasnya untuk menjaga tubuh kita, tapi juga kita harus menjaga kesehatan amandel. Nah, jadi ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi kalau seandainya tonsilitis ataupun radang amandel tidak diobati. Di antaranya yang pertama adalah sleep apnea. Nah, jadi karena tonsilitis ataupun radang amandel ini kan amandelnya dibengkak ya, membesar. Nah, sehingga bisa menyebabkan aliran nafas normal kita itu terganggu. Jadi nafas kita bisa tidak normal. Nah, kemudian bisa mengalami sleep apnea. Nah, artinya nafas kita bisa berhenti sejenak ataupun tersumbat sejenak. Nah, ini bisa mengganggu ya, bisa mengganggu apalagi kalau seandainya sedang tidur ya, bisa terbangun. Nah, kemudian tidur teman-teman ya bisa jadi ngorok ya ataupun mendengkur. Ya itu tadi karena napas kita jadi tidak lancar karena adanya pembengkakan dari amandel. Nah, kemudian ya tidur mengorok mendengkur ini malah nanti memperburuk kondisi amandel teman-teman ya, kondisi radangnya juga masih bisa bertambah parah ya akibat mendengkur. Jadi memang harus diobati. Yang kedua, infeksi telinga. Lah, kok bisa infeksi telinga dok? Kan cuma radang amandel. Nah, jadi memang komplikasi ini bisa terjadi ya. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya radang amandel ataupun tonsilitisnya tidak diobati, ini bisa saja telinga bagian tengah ini juga ikut infeksi ya. Nah, ini bisa mengalami infeksi. Nah, ini bisa terjadi karena apa ya? Karena memang berhubungan ya. Makanya ada istilah spesialis THT ya, dokter spesialis THT, spesialis telinga hidung tenggorokan ya. Nah, memang itu berhubungan. Nah, jadi kalau seandainya radang amandelnya tidak diobati, takutnya nanti malah infeksi sekunder ya. Infeksi sekundernya itu tadi, infeksi telinga tengah. Itu yang paling sering terjadi. Jadi memang harus hati-hati. Memang harus waspada ya, walaupun cuma radang amandel. Banyak orang yang menganggap remeh, sakit apa? Amandel. Ah, itu amandel saja. Itu sembuh nanti. Ya, jangan seperti itu ya. Nanti malah berbahaya. Yang ketiga, abses peritonsil. Nah, jadi abses peritonsil ini ya ditandai dengan tonsilnya itu membengkak ya, bagian pinggirnya itu bisa mendorong ke tengah, mendorong tonsil. Nah, ini bisa teman-teman gejalanya bisa bau mulut ya, kemudian kesulitan menelan ya, kesulitan berbicara, membuka mulut juga agak susah. Nah, namanya saja abses berarti dia berisi nanah ya. Peritonsil artinya pinggiran tonsilnya, pinggiran amandelnya bisa mengalami abses. Nah, ini komplikasi yang berbahaya juga ya karena ada nanah di situ. Nah, ini bisa terjadi satu sisi yang paling sering ya. Itu jarang keduanya. Tapi bukan berarti tidak bisa kedua-duanya abses ya ataupun munculnya nanah, bisa saja, tapi memang yang paling sering adalah satu sisi. Entah itu di sisi tonsil yang sebelah kanan, entah itu di sisi tonsil yang sebelah kiri. Nah, jadi ini merupakan komplikasi yang serius juga ya, yang tidak bisa dianggap remeh. Dok, kalau seandainya mengalami abses peritonsil bagaimana? Ya, namanya abses, namanya nanah ya harus dikeluarkan di situ ya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya biar dokter yang melakukan tindakannya. Teman-teman cukup berkonsultasi ya, setelah diperiksa ada abses di situ ya memang harus dikeluarkan dan diobati. Yang keempat, glomerulonefritis akut. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya radang tonsil, radang amandel ataupun tonsilitis ini tidak diobati, ini bisa menyebabkan radang ginjal
Ini diakibatkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman tidak diobati, ya bakteri Streptococcusnya masuk ke darah, ini bisa menyebabkan radang ginjal ya. Glomeruli ginjal bisa terkena. Nah, jadi memang harus waspada. Kalau seandainya ginjalnya radang, bagian tersebut radang, kemudian menyebabkan jaringan parut, ya otomatis gangguan di situ ya. Kerja ginjal menjadi tidak optimal. Kerja ginjal dalam menyaring darah itu juga ikut terganggu. Gejalanya apa saja ya? Bisa jumlah urin berkurang, kemudian warna urin bisa berubah ya, bisa coklat, bisa kemerahan ya. Nah, kemudian bisa timbul paru-paru basah, kemudian bisa timbul hipertensi ya, darah tinggi. Nah, memang ini harus waspada. Yang kelima, demam rematik. Nah, jadi teman-teman ya, anak-anak yang mengalami radang amandel ataupun tonsilitis ini ya bisa mengalami demam rematik kalau seandainya tidak diobati. Nah, jadi demam rematik ini termasuk penyakit yang serius ya. Nah, ini diakibatkan oleh bakteri Streptococcus. Itu tadi ya, kalau bakterinya masuk di darah ya, kemudian gejalanya bisa demam, bisa timbul ruam di kulit, kemudian bisa nyeri di sendi ya, karena adanya radang di sendi, kemudian juga sakit perut, dan teman-teman bisa mengalami kelelahan. Nah, teman-teman ya, memang radang amandel ini jangan disepelekan, jangan dibiarkan begitu saja, jangan pengobatannya ditunda-tunda. Nah, kemudian demam rematik kalau seandainya parah ya, itu bisa menyebabkan radang pada katup jantung. Nah, ini cukup repot kalau seandainya katup jantungnya juga ikut bermasalah. Kenapa bisa seperti ini? Ya bisa ya, karena tadi bakterinya bisa masuk ke aliran darah. Jadi memang harus waspada. Nah, jadi memang untuk mencegah supaya tidak timbulnya komplikasi, ya radang amandel ataupun tonsilitis ini harus segera diobati. Kalau teman-teman punya anak, ya itu demam, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian juga sakit menelan, ya kemudian susah membuka mulut, ya ataupun gejala lainnya muncul, ya itu sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya, dilihat ya. Atau teman-teman bisa mengecek sendiri, buka mulut. Oh, ternyata amandelnya besar ya, sudah langsung diobati. Jangan teman-teman beli sendiri obat di apotik, takutnya nanti resistensi obat ya, resistensi terhadap antibiotik. Nah, ini penyembuhannya akan semakin sulit ya, karena terbatasnya nanti dalam pemilihan antibiotik. Nah, jadi memang dalam penggunaan obat ya, ada yang obat yang bisa teman-teman beli sendiri di apotik tanpa resep dokter, ada yang obat yang memang harus menggunakan resep dokter. Nah, walaupun teman-teman bisa membelinya di apotik ya, apotik menjual, tapi teman-teman kita harus hati-hati ya. Oh, ini obat yang memang harus